Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasa disebut performance objective. Gerlach dan Ellie dalam Origin pada tahun 1984 mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai suatu deskripsi perubahan tingkah laku atau hasil perbuatan yang memberi petunjuk bahwa suatu proses belajar telah berlangsung. Selanjutnya, Briggs pada tahun 1977 mengatakan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dilakukan siswa atau tentang tingkah laku bagaimana yang diharapkan dari siswa setelah ia menyelesaikan suatu program pembelajaran tertentu. Taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, taksonomi dalam bidang ilmu fisika menghasilkan pengelompokan beda ke dalam benda cair, benda padat, dan gas. Taksonomi dalam bidang ilmu botani mengelompokkan tumbuhan berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, kelompok tumbuhan bersel satu dan bersel banyak. Taksonomi tertentu misalnya taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai seorang pendidik, maka guru perlu memahami berbagai taksonomi tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang tujuan pembelajaran dan dapat memilih mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diasuh dengan kegiatan pembelajaran yang dirancangnya. Taksonomi tujuan pembelajaran diperlukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu adanya kejelasan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran berfungsi untuk memberikan arah kepada proses belajar dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai bukti hasil belajar. Sebagai alat yang akan membantu guru dalam mendeskripsikan dan menyusun tes, teknik penilaian, dan evaluasi. Selanjutnya, komponen tujuan pembelajaran. Mager dalam Dix dan Carey pada tahun 1990 mengemukakan bahwa dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus mengandung 3 komponen, yaitu yang pertama perilaku atau behavior, yang kedua kondisi atau condition, dan derajat atau kriteria degree. Instructional Development Institute atau IDI menambahkan satu komponen yang perlu juga dispesifikasikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu sasaran atau audiens, sehingga rumusan tujuan itu menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama audiens, yang kedua behavior, yang ketiga condition, dan yang keempat degree. Komponen-komponen tersebut lebih mudah diingat dengan bantuan mnemonik ABCD. Yang A, audiens, yaitu siswa yang akan belajar. Yang B, behavior, yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses belajar. Dalam pelajaran tersebut, perilaku ini terdiri atas 2 bagian penting, yaitu kata kerja dan objek. Yang C, condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki saat ia dites. Yang D, degree, yaitu tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku tersebut. Tingkat keberhasilan ditunjukkan dengan batas maksimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap dapat diterima. Di bawah batas itu berarti siswa belum mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penggunaan taksonomi dalam tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran dibagi menjadi 3 kawasan atau 3 kelompok, yaitu kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Taksonomi belum mengelompokkan tujuan kognitif dalam 6 kategori. Keenam kategori ini mencakup kompetensi keterampilan intelektual dari yang sederhana, yaitu tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, sampai dengan yang paling kompleks, yaitu tingkat evaluasi. Dengan demikian, tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai dengan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah atau problem solving, yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan gagasan
metode dan prosedur yang sebelumnya dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuan kognitif selalu digunakan dalam proses pembelajaran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi atau dalam bahasa Inggris evaluation adalah proses penilaian. Adapun menurut ahli, mereka mendefinisikannya sebagai berikut. A. Guba dan Insul Hamid Hasan 1988 mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti suatu yang dipertimbangkan atau evaluation. B. Wiersma dan jurus evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan mungkin juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. C. Arikunto yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan menilai. Sedangkan evaluasi hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini, seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengelolaan dan penggunaan hasil evaluasi. Dari konsep yang dikemukakan oleh Guba dan Lansol di atas ada dua karakteristik evaluasi. Pertama, evaluasi merupakan suatu proses, dan yang kedua, evaluasi berhubungan dengan nilai. Hasil belajar sebagai objek penilaian. Pertanyaan pokok sebelum melakukan penilaian ialah apa yang harus dinilai. Terhadap pertanyaan ini kita kembali pada unsur-unsur yang terdapat dalam proses belajar mengajar. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik yang kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para pendidik di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan pengajaran. Penilaian ranah kognitif terdiri atas A. Tipe hasil belajar pengetahuan. Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata knowledge dalam taksonomi Bloom. Pengetahuan adalah aspek yang paling dasar dalam taksonomi Bloom. Namun, tipe hasil belajar ini menjadi prasyarat bagi tipe hasil belajar berikutnya. Dalam jenjang kemampuan ini, seorang dituntut untuk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, fakta, dan lain-lain tanpa harus mengetahui atau dapat menggunakannya. Bentuk soal yang sesuai untuk mengukur kemampuan ini antara lain benar salah, menjodohkan isian atau jawaban singkat, dan pilihan ganda. B. Tipe hasil belajar pemahaman. Kemampuan ini pada umumnya dapat menekankan dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan, dan dapat memanfaatkan isi tanpa harus menghubungkan dengan hal yang lain. Bentuk soal yang sering digunakan adalah pilihan ganda atau uraian. Kemampuan pemahaman dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu penerjemahan, menginterpretasi, dan mengekstrapolasi. C. Tipe hasil belajar penerapan. Penerapan adalah penggunaan abstraksi pada situasi yang konkret atau situasi khusus. Dalam jenjang kemampuan ini, peserta didik dituntut kesanggupan umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, serta teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Pengukuran ini umumnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. D. Tipe hasil belajar analisis. Dalam jenjang kemampuan ini, seorang dituntut untuk dapat menguraikan situasi atau keadaan tertentu dalam unsur-unsur dan komponen-komponen pembentukannya. Kemampuan analisis klasifikasi atas 3 kelompok, yaitu analisis unsur, hubungan, dan prinsip-prinsip yang terorganisasi. E. Tipe hasil belajar sintesis. Pada jenjang ini, seorang dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru dengan
jalan menggabungkan faktor yang ada. Hasil yang diperoleh dari penggabungan ini dapat berupa tujuan dan rencana atau mekanisme. Dan yang terakhir F, yaitu tipe hasil belajar evaluasi. Dalam jenjang kemampuan ini, seorang dituntut untuk dapat mengevaluasi situasi, keadaan, pertanyaan, atau konsep berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang terpenting dalam evaluasi ialah menciptakan kondisinya sedemikian rupa sehingga siswa mampu mengembangkan kriteria standar atau ukuran yang mengevaluasi sesuatu. 2. Penilaian ranah efektif. Ranah efektif memiliki 5 jenjang kemampuan, yaitu A. Menerima, yakni semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Menjawab, yakni reaksi yang diberikan oleh seorang terhadap stimulus yang datang dari luar. C. Menilai, yaitu yang berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. D. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk hubungan suatu nilai dengan nilai lain. Pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. E. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi kepribadian dan nilai tingkah lakunya. Yang terakhir, 3. Penilaian ranah psikomotoris. Hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ranah psikomotoris meliputi 3 tingkatan keterampilan, yaitu A. Keterampilan motorik atau muscular or motor skill, yaitu memperlihatkan gerak, menunjukkan hasil, menggerakkan, menampilkan, melompat, dan sebagainya. B. Manipulasi benda atau manipulation of material or object, menyusun, membentuk, memindahkan, menggeser, mereparasi dan sebagainya. C. Koordinasi neuromuskular atau menghubungkan, mengamati, memotong, dan sebagainya. Sekian materi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Devira Putra Agustina akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu hubungan antar taksonomi tujuan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Pada dasarnya, kedua pembahasan ini sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam dunia pendidikan, dalam objek yang sama, yaitu peserta didik. Di sini dibahas tentang bagaimana tujuan pembelajaran tercapai dan mengukur hasil akhir belajar dengan evaluasi. Membaginya menjadi 3 ranah. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotoris. Semua ranah ini dilakukan untuk membantu berjalannya kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan yang ditentukan tercapai. Begitu pula dengan evaluasi hasil belajar itu untuk membantu mengukur seberapa mampu peserta didik menguasai materi yang diajarkan. Tujuan pengajaran pada intinya adalah diperolehnya bentuk tingkah laku menjadi lebih baik, yang belum tahu jadi lebih banyak tahu tentang ilmu pengetahuan melalui belajar yang disampaikan oleh seorang pendidik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.